Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Putra Sahabana. Saya dari mahasiswa Universitas Jember yang mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah integrasi pasca konflik. Dan pada video kali ini akan membahas tentang teori konflik menurut tiga tokoh sosiologi, yaitu Ralph Dahrendorf, Lewis Althusser, dan Randall Collins. Pertama adalah Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf melihat konflik karena masalah otoritas yang berbeda. Ada yang memiliki otoritas, ada yang tidak, atau belum memiliki otoritas, sehingga konflik terjadi antara dua kelas tersebut. Kemudian Dahrendorf juga mengemukakan adanya kelompok semu, kelompok manifest, kelompok kepentingan, kepentingan laten, dan kepentingan manifest. Contoh dari teori konflik dari Ralph Dahrendorf ini itu adanya suatu kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Dan konflik kepentingan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Yang tidak bisa dihindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan yang mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Yang kedua adalah dari Lewis Althusser. Lewis Althusser sendiri lebih melihat fungsi positif konflik bagi masyarakat. Konflik dapat berfungsi untuk komunikasi, mempererat hubungan dalam kelompok, menimbulkan aliansi, dan membuat anggota-anggota masyarakat lebih berperan aktif. Contoh dari teori konflik ini adalah seperti adanya suatu kompetisi di dalam sebuah perlombaan. Terus contohnya juga itu ada bersaing ingin menjadi nomor satu di kelas, atau istilah lainnya menjadi juara kelas. Yang ketiga ada dari Randall Collins yang mengembangkan teori konflik yang lebih integratif dengan analisis level mikro. Ia membahas konflik yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, serta antara generasi muda dan generasi tua, juga di satu organisasi dengan organisasi lain, atau di dalam organisasi itu sendiri. Jadi adanya perselisihan yang ada di suatu organisasi itu, baik antara organisasi satu organisasi dengan organisasi lain, atau ada individu yang di dalam organisasi itu. Jadi menyebabkan suatu konflik. Tapi konflik di sini tidak tidak ada kerusakan secara fisik, melainkan secara ikatan emosional antara sesama individu dalam organisasi tersebut maupun dengan organisasi lain. Konflik ini ya hanya merusak hubungan sosial saja, sesama individu lain yang yang disebabkan karena ego emosional yang dimiliki oleh para individu yang terlibat berkonflik. Dan orang seperti itu biasanya
menginginkan dirinya itu untuk berada di pada otoritas tertinggi pada organisasi tersebut. Jadi istilahnya itu berebut kekuasaan gitu, berebut kekuasaan, dan ya nggak ada yang mengalah. Mungkin dari saya itu cukup segitu dulu. Dari saya mohon maaf kalau ada perkataan atau penyebutan nama yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.